Perkenalkan, nama saya Igusti Komang Triwahyudi dengan NIM 18011069. Di sini saya akan menjelaskan cara menganggarkan keuangan perusahaan pada saat pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Yaitu berikut adalah tips mengatur keuangan perusahaan selama wabah COVID-19. Yang pertama, dengan cara menerapkan konsep AEA. Konsep AEA adalah salah satu yang dapat digunakan dalam situasi krisis semacam ini. Konsep ini dapat membantu Anda menyelesaikan masalah arus kas perusahaan dan menjaga masa depan bisnis Anda, terlepas dari apapun di industri bisnis Anda tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan konsep AEA tersebut. Yang pertama yaitu assess atau menilai. Assess atau menilai memiliki pasibilitas dan kontrol atas arus kas dan modal kerja, merupakan hal mendasar selama masa krisis. Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu memperbarui proyeksi arus kas Anda dalam beberapa minggu ke depan untuk menilai secara realistis situasi bisnis Anda saat ini. Terus yang kedua yaitu pertimbangkan untuk mengajukan pinjaman modal kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis selama beberapa minggu ke depan. Terus yang ketiga yaitu tinjauan ulang semua perjanjian atau kontrak non perdagangan lainnya selama beberapa bulan ke depan dan pertimbangkan kembali apakah perjanjian atau kontrak tersebut benar-benar dibutuhkan untuk dalam situasi krisis ini. Terus yang keempat yaitu data ulang semua aset yang Anda miliki, baik aset liquid ataupun sebaliknya. Manfaatkan kas atau aset tersebut seefektif mungkin selama masa krisis berlangsung. Terus yang kedua, engage atau terlibat. Penjelasan dari engage atau terlibat yaitu pastikanlah bahwa pengelolaan kas adalah prioritas utama Anda saat ini. Libatkan semua stakeholder lebih cepat agar Anda lebih mudah dalam memahami situasi saat ini dan mengurangi ambiguitas di antara rekan bisnis Anda. Caranya yaitu yang pertama, buatlah daftar rincian stakeholder yang terkena dampak masalah arus kas, termasuk para pemegang saham, pemodal, pelanggan, pemasok, dan karyawan. Terus yang kedua yaitu memanfaatkan produk-produk pendanaan dan likuiditas. Anda perlu berkomunikasi dengan penyedia keuangan sejak dini untuk mengantisipasi segala defisit yang telah diperkirakan sebelumnya. Terus yang ketiga yaitu jika memungkinkan, carilah pemasok dan pelanggan yang bisa memberikan keuntungan yang lebih besar. Terus yang keempat, buatlah rencana tindakan preventif untuk semua stakeholder. Terus penjelasan saya yang ketiga yaitu act atau bertindak. Menindaklanjuti apa yang telah Anda sepakati dengan para stakeholder akan membantu mengurangi tekanan pada bisnis Anda dan dapat memberi Anda lebih banyak waktu untuk mengelola situasi. Dan kita juga perlu membandingkan hasil analisis arus kas aktual dengan analisis arus kas proyeksi selama masa krisis berlangsung. Dengan begitu, Anda akan mengetahui seberapa besar potensi kerugian yang akan Anda tanggung dan bagaimana cara meminimalisir hal tersebut. Terus cara yang kelima yaitu ulangi siklus AEA.
Dalam rangka panjang, penting bagi Anda untuk mengembangkan manajemen kas dan strategi modal kerja. Dengan menggunakan data dan analisis ketidakefisienan manajemen kas perusahaan, Anda dapat dengan cepat diidentifikasi. Manajemen arus kas adalah elemen tak terpisahkan dari keseluruhan proses penilaian risiko pada COVID-19 terhadap perusahaan dan rencana tindakan dalam waktu dekat. Bahkan untuk perusahaan yang belum terkena dampak negatif, Anda sangat disarankan untuk secara aktif mengevaluasi arus kas perusahaan, mengembangkan tindakan yang sesuai dalam berbagai skenario dan menilai risiko potensial baik ke pelanggan ataupun jaringan pemasok Anda. Anda juga harus menyusun strategi pengembangan bisnis setelah masa krisis COVID-19 berakhir, lalu mengimplementasikannya. Ini bertujuan agar bisnis Anda bisa berkembang secara berkelanjutan dan dapat mengatur keuangan dengan baik. Setelah keluar dari masa-masa krisis pandemi COVID-19, demikian pembahasan saya mengenai cara menganggarkan atau mengatur keuangan perusahaan selama wabah corona. Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.